Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta sebagai moderator dalam diskusi materi faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Adapun anggota kelompok saya yakni Debbie Rizkia Kartika sebagai presentator 1, Taralia Agustina sebagai presentator 2, dan saya sendiri, Sinta Putri Dewi Syahromadona, sebagai moderator. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh para presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Rizkia Kartika. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan pengertian komunikasi. Harold Kuhn dan Cyril O'Donnell mengemukakan pengertian komunikasi adalah pemindahan informasi dari satu orang ke orang lain, terlepas percaya atau tidak. Tetapi ilmu yang ditransfer tentulah harus dimengerti oleh penerima. William Oblique memberikan definisi komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung pengertian antara individu-individu. Menurut Theodore DeCacca, kata communication berasal dari sumber yang sama seperti common yang artinya bersama-sama dalam membagi ide apabila seseorang berbicara, orang lainnya mendengarkan. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah 1. Komunikasi dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih. 2. Komunikasi merupakan pembagian ide, pikiran, fakta, atau pendapat. Yang ketiga, komunikasi melalui lambang-lambang yang harus dimengerti oleh yang melakukan komunikasi. Tujuan komunikasi. Yang pertama adalah mengerti. Komunikator menyampaikan pesan atau informasi dengan baik dan jelas. Yang kedua, memahami. Informasi yang disampaikan komunikator harus sesuai keinginan dan kemauan komunikasi. Yang ketiga, diterima. Komunikator menggunakan cara yang asertif agar informasi dapat diterima dengan baik. Yang keempat, termotivasi. Komunikan tergerak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh komunikator. Fungsi komunikasi. 1. Informasi. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, perdebatan dan diskusi. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, memajukan kehidupan. Yang ketujuh, hiburan. Yang kedelapan, integrasi. Komponen komunikasi. 1. Komunikator, penyampaian informasi atau sumber informasi. Komunikan, penerima informasi, pemberi respon terhadap stimulus yang disampaikan. Pesan, gagasan atau pendapat, stimulus, fakta, informasi yang disampaikan. Media, saluran yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Encoding, perumusan pesan oleh komunikator sebelum disampaikan. Decoding, penafsiran pesan oleh komunikan pada saat penerima pesan. Komponen komunikasi menurut Purwanto 1994. Pertama, komunikator. Kedua, pesan yang akan disampaikan. Ketiga, saluran komunikasi. Keempat, metode komunikasi. Kelima, komunikan. Keenam, lingkungan komunikasi. Ketujuh, umpan balik dari komunikasi dan komunikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taralia Agustina. Saya di sini akan membacakan jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal adalah pertukaran informasi secara verbal, terutama berbicara tanpa muka, yaitu face to face. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Yang ketiga, komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang disampaikan dengan cara tertulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi.
Potter dan Perry menyatakan bahwa proses komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan, 2. Nilai, 3. Persepsi, 4. Latar belakang, 5. Emosi, 6. Jenis kelamin, 7. Pengetahuan, 8. Peran dan hubungan, 9. Lingkungan, 10. Jarak. Komunikasi yang baik dan efektif, yaitu komunikasi yang baik adalah komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan perasaan negatif. Sikap yang harus dicermati dalam berkomunikasi yaitu yang pertama, berorientasi pada kebenaran, yang kedua tulus, yang ketiga ramah, yang keempat kesungguhan, yang kelima ketenangan, yang keenam percaya diri, yang ketujuh mau mendengarkan dengan baik. Ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama istilah, yang kedua spesifik, yang ketiga tersusun baik, yang keempat objektif, akurat dan aktual, yang kelima efisien. Langkah-langkah agar komunikasi efektif. Yang pertama memahami maksud dan tujuan berkomunikasi. Yang kedua mengenali komunikasi yakni audiens. Yang ketiga berorientasi pada tema komunikasi. Yang keempat menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kelima menggunakan alat bantu yang sesuai. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, memusatkan perhatian. Yang kedelapan, menghindari terjadinya gangguan. Yang kesembilan, membuat suasana menyenangkan. Yang kesepuluh, memanfaatkan bahasa tubuh dengan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.